Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Suaranya jelas apa enggak, Pak? Jelas. Suaranya jelas, Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik Syarah Ibnu Aqil. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabat, para ulama, khususnya Imam Ibnu Aqil dan Imam Ibnu Malik, untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. Ya, kita masih membahas tentang ini ya, kana wa akhwatuha. Ya. Insya Allah kita akan meneruskan. Kita baca dulu nadomannya. Mungkin dari nadoman awal bab kana sampai ini kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarfa'uka nal mubtadas man wal khabar tansibuhu kakana sayyidan Umar kakana dhalala abha asbaha amsa wasara maistadala bariha fati awang fakka wa hadhil arba'a lisidghin awlin mutba'ah wa misluka nadama masbuqan bima ka'atimadum musiban dirham wa ghairu madhin mislahu qad amila in kana ghairul madhin mustu'mila wa fi jami'iha tawassutal khabar ajis wa kullun saqahu dama hadar kadza kasabqu khabarin man nafiyah faji biha matluwatan la taliyah. Insyaallah. Bentar ini kelihatannya sudah mulai bisa. Sampai halaman 127 sudah saya. Ya, sekarang yang head wa fi jami'iha tawassutal khabar. Ya, benar. Baca 48. Ya. Wa fi jami'iha tawassutal khabar. Ajis wa kullun sabqahu damal hadar. Iya, sekali. Hilang lagi. Bentar ini laptopnya sudah mulai bisa, biar bisa ditampilkan layarnya ya. Suara singkong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi jami'iha, dan pada semua lafat kana dan wa akhwatuha. Ajis, ini meloncat dulu ya. Ajis, kamu diperbolehkan tawassutul khabar, menjadikan khobar berada di tengah-tengah antara
kana wa akhwatuha dengan isimnya. Jadi kan kalau urutan aslinya itu kan kana, kemudian isimnya, Isim. kemudian khobarnya. Nah, ini dibolehkan mendahulukan khobar atas isimnya. Jadi ditaruh di tengah-tengah. Wa kullun, dan para ulama, yakni para ulama ahli nahwu, hador. Nah, hadoro itu mencegah atau tidak Larang. memperbolehkan sabqahu, menjadikan apa? Wih. Menjadikan khobar dahulu, ya. Mendahulukan khobar dama atas lafat dama. Dama lafat atas lafat dama. Nah, jadi kalau tadi kana wa akhwatuha itu boleh khobarnya didahulukan atas isimnya, sedangkan dama ini masih ada catatan, tidak sembarangan diperbolehkan. Kita baca syarahnya. Langsung saya baca atau Pak Suripno mau baca? Boleh lah. Pemanasan. Ini ada yang nanya, ini emang suara doang. Iya, mohon maaf Pak, ini laptopnya lagi rewel jadinya pakai suara, dan mungkin yang bawa kita bisa disimak. Iya. Suripno. Bismillahirrahmanirrahim. Muraduhu anna akhbara hadhil af'ali illam yujab taqdimuha alal ismi Lam wala ta'khiruha anhu yajuzu tawassutuha bainal fi'li wal ismi wa mithalu wujubi taqdimuha alal ismi qauluka kana fid dari sahibuha wala yajuzu hahuna taqdimul ismi alal khabari li'ala ya'udu domiru ala mutaakhiri lafdan wa rutbatan wa mithalu wujubi takhiril khabari anil ismi qauluka kana akhi rafiqi wala yajuzu taqdimuhu rafiqi alal anahu khabar annahu la ya'lamu dzalika li'admi zuhuri al-i'rabi wa mithalu ma tawassata fihi al-khabaru qauluka kana qa'iman zaidun qala Allah ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minina wa kadzalika sairul af'ali hadzal babi minal mutasarrifi wa ghairihi yajuzu tawassatu akhbaruha bisyartin madhkuri bisyartil madhkuri wa naqala cukup dulu ya sedikit dulu ya nah itu muraduhu anna akhbara hadhil af'ali illam yajib taqdimuha 'alal ismi wala ta'khiruha anhu. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Ya? Materinya sudah di-share apa belum? Sudah lama, Pak. Baru masuk soalnya saya. Oh. Ini bab kana wa akhwatuha, Pak. Kalau belum punya nanti minta ke admin. Adminnya. Oh iya. Oke. Oke, lanjut.
Ini alhamdulillah sudah bisa laptopnya. Coba saya share. Ayo lah. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Masih loading. Masih loading. Masih loading motor. Kata orang Indonesia masih muter. Ya biasa. Ini tidak stabil. Ini internetnya biasanya ya musim kemarau kurang air. Loading ya. Bentar, saya stop. ULC markasnya masih ada ya kantornya. Markasnya di rumah, Pak. Oh, dulu kan saya sempat ini ikut yang di mana di belakang UIN itu, yang di Ciputat itu, waktu ada kantornya. Nggak tahu kalau sekarang. Alhamdulillah. Oh, sudah ini sudah Kelihatan ya Pak? Iya, sudah. Mohon maaf ini tadi ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Antar. Muraduhu anna akhbara hadhil af'ali illam yajib taqdimuha 'alal ismi wa la ta'khiruha anhu. Yajuzu tawassutuha bainal fi'li wal ismi. Jadi yang dimaksud di sini ya, muraduhu bahwa khobar dari fi'il-fi'il ini, yakni kana wa akhwatuha itu tadi kan boleh ya, boleh menaruh ismi. Tapi dengan syarat ini, syaratnya ilam yajib taqdimuha 'alal ismi wala ta'khiruha anhu. Dengan syarat khobar itu tidak wajib didahulukan atas isimnya dan tidak pula tidak wajib diakhirkan atas isimnya. Jadi dulu kalau masih ingat pelajaran ini, pas tada khobar itu kan ada khobar tempat-tempat di mana khobar itu wajib didahulukan atau diakhirkan. Bar muqaddam. Ya, khobar kalau khobar itu memang wajib didahulukan atas isimnya atau diakhirkan atas isimnya, maka dia tidak boleh berada di tengah-tengah. Ya sudah, ketentuannya seperti itu. Tidak bisa diotak-atik. Contoh, famisal wujubi taqdimuha al ismi. Ini contoh yang khobar itu wajib didahulukan atas isminya. Yani kana fit dari sahibuha. Kana fit dari sahibuha. Di sini memang khobarnya berada di tengah-tengah, tapi memang khobar berada di tengah ini mendahului isimnya ini hukumnya wajib, tidak hanya boleh tapi wajib. Kenapa? Karena ini fala yajuzu huna taqdimul ismi 'alal khobar. Tidak boleh, bahkan di sini tidak boleh mendahulukan isim atas khobarnya. Di sini kan sohibuha ini ya. Tidak boleh didahulukan, justru dia wajib diakhirkan. Dan khobarnya wajib didahulukan. Kenapa? Li'alla ya'uda dhamiru lafdhan wa rutbatan. Karena agar ya dhamir itu tidak kembali pada lafaz yang akhir. Yang akhir, baik secara lafaz maupun urutannya. Kan dhamir itu harus kembali kepada lafaz sebelumnya. Jadi kalau seandainya sohibwa ini ditaruh di depan,
ini maka tidak malah menyalahi aturan. Jadi kalau khobar itu isimnya itu mengandung domir yang kembali kepada khobar, maka khobarnya wajib didahulukan. Itu salah satu kaidah ya. Misal wujubi ta'khiril khabari an ismi. Sedangkan contoh yang khobar itu wajib diakhirkan dari isimnya, itu contohnya kana akhi Rofiki. Kalau antara mubtada dan khobar atau isim dan khobarnya ini sama-sama ma'rifat, ya, maka ini kan ma'rifat. Kenapa? Karena dia mudhof ya, mudhof akhi dan Rofiki mudhof pada dhamir mutakalim. Sama-sama ma'rifatnya, maka posisi yang kata yang kedua pasti jadi khobar. Wajib mengakhirkan khobar. Fala yajuzu taqdimu rafiki, maka tidak boleh mendahulukan lafaz rafiki ala annahu khobarun, karena dia menjadi khobar li annahu la ya'lamu dzalika, la ya'lamu dzalika, karena dia tidak bisa diketahui apakah ini kan sama-sama kemungkinan bisa jadi isim dan khobar. Kemungkinan bisa menjadi isim dan khobar, maka karena memungkinkan keduanya, maka kata yang kedua harus dijadikan khobar. Ya, tidak ini ada nih dihuri karena tidak jelas i'rabnya juga nanti. Nah, maka kalau posisi seperti ini, motor terus. mendahului atas isimnya, ya. Agar tidak boleh mendahului atas isimnya. Nah, itu penjelasan dari tadi. Nah, lalu contohnya yang diperbolehkan seperti apa? Wa misalu ma tawassata fihi khabaru. Sedangkan contoh yang diperbolehkan khobar itu berada di tengah-tengah antara kana wa akhwatuha dengan isimnya. Itu adalah kana qaiman zaitun. Ini boleh, posisi seperti ini diperbolehkan. Khobar berada di tengah-tengah antara kana dan isimnya. Bahkan di dalam Al-Quran juga ada contohnya ya. Qala Allah Ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Haqqan ini kan khobarnya kana, sedangkan isimnya taruh di akhir. Ini diperbolehkan. Dengan syarat tadi, dengan syarat khobar itu tidak dalam posisi wajib diakhirkan atau didahulukan. Wa kadzalika sa'iru af'ali hadzal babi. Nah, apakah berlaku hanya pada lafadz kana saja? Tidak, tapi begitu juga pada semua fiil yang ada di bab ini, yakni kana wa akhwatuha itu. Bahkan minal mutasorrifi wa ghairihi, baik yang bisa ditasrif atau yang tidak. Tawassutu akhbariha bisyartil madzuri. Boleh menaruh khobar berada di tengah-tengah, ya, dengan syarat yang telah tersebut tadi. Ini syaratnya khobar tersebut tidak wajib bukan khobar yang wajib didahulukan atau khobar yang wajib diakhirkan. Jadi dia tidak terikat khobarnya. Wa naqala sahibul irsyadi khilafan fi jawazi taqdimil khabari laisa ala ismiha. Tapi menurut musannif kitab Al-Irsyad itu dia menukil berbeda, artinya berarti dia tidak memperbolehkan mendahulukan khobarnya lafadz laisa atas isimnya. Tapi menurut Imam Ibnu Aqil waswabu jawazuhu, menurut pendapat yang benar ya, itu diperbolehkan. Bahkan laisa pun boleh khobarnya itu berada di antara laisa dengan isimnya. Contohnya yang ada di dalam syair ini. Sali in jahil tinna sa'anna wa anhu falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Sali, tanyakanlah in jahilti
jika kamu tidak tahu annasa kepada orang-orang, anna tentang kami, wa anhum dan tentang mereka. Falaisa sawaan, ini ya. Sawaan kan khobarnya laisa. Alimun isimnya wajahulu. Karena sama saja ya, tidak sama ya. Tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Maka disuruh bertanya. Nah, ini bukti kalau khobarnya laisa boleh berada di tengah-tengah antara laisa dengan isimnya. Falaisa sawaan alim wajahulu. Itu terkait dengan ini ya. Khobar boleh berada di tengah-tengah. Wa dzakara Ibnu Mu'tin anna khabara dama la yataqaddamu ala ismiha fala taqulu la usahibuka madama qa'iman zaitun waswabu jawazuhu. Nah, menurut Imam Ibnu Mu'ti itu khabarnya lafadz dama tidak boleh mendahului isimnya. Maka menurut beliau tidak boleh mengatakan la usahibuka madama qa'iman zaitun. Nah, tidak boleh mengatakan aku tidak akan menemanimu selama Zaid berdiri. Ya. Nah, ini madama qa'iman zaitun, qa'iman berada di tengah-tengah antara dama dan zaitun, mendahului isimnya ini zaitun. Menurut Imam Ibnu Mu'ti nggak boleh. Waswabu jawazuhu. Tapi menurut pendapat yang benar diperbolehkan. Qala syair, ini sebagaimana syair. Latiba lil aishi madamat muna. Latiba lil aishi madamat muna qasatan ladzatuhu bidzikaril mauti wal harami. Ini madamat yang jadi ini ya. Pokok pembahasan madamat munagosotan ladzatuhu. Nah, selama kesenangannya itu dipengaruhi, ya munagosotan ini kan khobar, ya, dia mendahului isimnya yakni ladzatuhu. Nah, ini di sini diperbolehkan. Contoh yang memperbolehkan khobarnya dama mendahului isimnya. Wa asyara biqaulihi, lalu bagaimana dengan statement ya, tadi kan ada di dalam syairnya nadhoman kitab Alfiyah itu di bait akhirnya itu mengatakan, Imam Ibnu Malik mengatakan wa kullun sabqahu dama hadur. Nah, para ulama itu menolak atau tidak memperbolehkan mendahulukan khobar atas lafadz dama. Jadi kalau tadi kan khobar boleh mendahului isimnya. Kalau khobarnya itu mendahului dama gimana? Nah, ternyata di sini tidak diperbolehkan oleh para ulama. Nah, para ulamanya ini kullun ini siapa maksudnya? Ila anna kullal arabi. Yani yang dimaksud semuanya di sini adalah semua orang Arab. Au kullun nuhati au kullan nuhati, atau semua para ulama nahwu. Mereka mana asabqi khabari dama alaiha, menolak ya, tidak memperbolehkan khobarnya dama itu mendahului lafadz dama. Wa hadza in arada bihi annahu mana'u taqdima khabari dama alama al-muttasila biha. Yang dikehendaki mereka adalah mereka menolak mendahulukan khobarnya dama atas ma al-muttasila biha. Nah, tidak damanya tapi manya yang tidak mendahulukan lafadz manya dama. Nah, kalau dama kan harus dia bisa beramal sebagaimana isimnya kalau diawali dengan ma masdariyah. Nah, contohnya ini la ashabuka qa'iman madama zaitun. La ashabuka qa'iman madama zaitun. Ini tidak boleh.
ya tidak boleh mendahului madama. Kalau mendahului isinya boleh, tapi kalau benar-benar mendahului madamanya ini tidak boleh. Famusallamun. Famusallamun ini jadi saya lihat syarahnya yang di Maktabah Syamil. Ya, ini maksudnya Imam Ibnu Aqil itu setuju dengan penolakan para ulama itu terhadap khobarnya madama itu tidak boleh mendahului lafaz madamanya ini. Wa in arada annahum mana'u taqdimahu ala dama wahdaha. Tapi kalau dia menghendaki, mereka menolaknya itu ya mendahulukan khobar atas damanya saja. Nah, jadi ada dua pengertian. Dia tidak boleh mendahulukan lafaz ma-nya atau damanya saja. Nah, kalau damanya saja, contohnya yang tidak diperbolehkan seperti ini. La ashabuka maqo iman dama zaitun. Ini kan berarti mendahulukan damanya saja. Ya, tidak mendahului ma-nya. Wa ala dzalika hamalahu waladuhu fi syarhi. Inilah yang diceritakan oleh anaknya yang membahas Imam Ibnu Mu'ti yang membahas tentang khobarnya dama dalam kitab syarahnya. Nah, kalau tadi ya, kalau memang ulama itu menolak khobarnya dama itu mendahului madama ya, ma-nya. Itu Imam Ibnu Aqil setuju. Boleh. Tapi kalau seandainya mereka menolak khobarnya itu mendahului damanya saja, yaitu fafihi nadhar, masih bisa didiskusikan. Masih ada celah di sini ya. Kenapa waladhi yadharu annahu la yamtani'u taqdimu khabari dama ala dama wahdaha. Jadi ternyata menurut pendapat yang benar itu tidak tercegah atau tidak dilarang ya, mendahulukan khobarnya dama atas damanya saja. Jadi mengatakan la ashabuka maqo iman dama zaitun ini diperbolehkan. Sedangkan kalau mendahului ma-nya ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kan ma masdariyah itu kan dia artinya di awal, tidak boleh didahului oleh yang perkataan yang lain. Nah, maka diperbolehkan mengatakan la ashabuka maqaiman dama zaitun. Jadi kalau mendahului damanya saja diperbolehkan. Tapi kalau mendahului ma-nya ini yang sepakat tidak diperbolehkan. Sebagaimana diperbolehkan mengatakan la ashabuka ma zaidan kalamta. Itu tidak akan menemanimu jika kamu berbicara dengan Zaid, selama kamu berbicara dengan Zaid. Itu terkait dengan ini. Ini mahdhuf apa? Damanya di mahdhuf di contoh ini ya. Mahdhuf. Ya, ini ya nggak ada damanya ya. Maksudnya sebenarnya maknanya sama, selama Ya, madama kan sama. maknanya Tapi sama. maknanya sama, cuman nggak dikasih damanya aja. Damanya di mahdhuf. Maknanya sama. Ini juga banyak kayaknya. Itu bait yang pertama ya. Terkait dengan khobar itu boleh berada di posisi di tengah. Nah, Ya, sekarang lanjut ya. Satu bait lagi sebelum cuma sedikit ini. Kada kasabaku khobarin man nafiyah kaji biha matluwatan la taliyah. Kada kasabaku khobarin man nafiyah kaji biha matluwatan la taliyah. Kadaka ya. Seperti inilah.
Oh, suaranya kurang jelas. Jelas, Bu, jelas. Kita teruskan. Kadaka sebagaimana tadi ya, mendahulukan khobar. Sabaku khobari man nafiyah. Ini juga mendahulukan khobarnya man nafiyah. Khobar mendahulukan khobar man nafiyah atas man nafiyah. Faji, maka datangkanlah. Faji, maka datangkanlah. Nah, kadaka ini. Kadaka begitu juga dilarang. Mendahulukan khobar atas masdariyah. Sabu khobarin begitu juga dilarang mendahulukan khobar man nafiyah terhadap ma an nafiyah. Wajib maka datangkanlah biha dengan manafiyah itu matluwatan dengan diiringi la taliyah bukan mengiringi. Dengan diiringi la taliyah bukan dengan mengiringi. Demikian pula mendahulukan khobar manafiyah, maka datangkanlah ma dengan diiringi, bukan mengiringi. Maksudnya gimana nih? Tadi kalau mendahulukan khobar mendahului ma itu kan nggak boleh. Ma masdariyah. Nah, bagaimana dengan ma an-nafiyah? Yakni annahu la yajuzu ayyataqaddamal khobaru ala ma an-nafiyah. Ya. Tidak boleh mendahulukan khobar atas ma'an-nafiyah. Karena memang salah satu temannya kana ya ada yang bisa beramal kalau dia diawali dengan manafiyah. Nazala, mabariha, mangfakka, ya. Mafati'ai. Wa yadkhulu tahta hadha kismani. Maka dari sini itu ada dua pembagian. Maksudnya tidak boleh di sini mengandung dua pengertian. Ya. Yang pertama ahaduhuma makanan nafyu syaraton fi amalihi. Manafinya itu adalah sebagai syarat dia bisa beramal. Kayak tadi, ya. Dia bisa beramal sebagaimana kana wa akhwatuha kalau lafaz tersebut, fi'il tersebut itu didahului oleh ma. Jadi nafinya di sini, manafinya di sini sebagai syarat dia bisa beramal sebagaimana kana. Ya. Contohnya mazala wa akhwatuha. Mazala wa akhwatuha ini bisa beramal kalau dia didahului oleh nafi, manafi. Fala taqulu qa'iman mazala zaitun. Jadi kalau khobarnya tidak boleh mendahului manafinya. Tidak boleh mengatakan qa'iman mazala zaitun. Kalau berada di tengah boleh ya, mazala qa'iman zaitun tadi. Tapi kalau benar-benar ditaruh di awal mendahului fiilnya apa yang ada manafinya, manafinya enggak boleh. Tapi ada yang membolehkan wa ajazalika Ibnu Kaisan wan Nuhas. Yang Ibnu Kaisan dan Nuhas memperbolehkan. Wasani yang kedua, malam yakun an-nafyu syarton fi amalihi. Jadi nafinya itu tidak menjadi syarat dia beramal. Jadi meskipun nggak ada nafinya, dia tetap bisa beramal. Contohnya, maka nazaitun qa'iman. Nah, ini kan karena meskipun nggak ada nafi kan bisa tetap beramal. Karena zaitun qa'iman ya. Jadi nggak berpengaruh. Tapi kalau dia ada nafinya, maka khobarnya tidak boleh didahulukan. Fala taqulu qa'iman maka nazaitun. Nah, nggak boleh didahulukan di awal. Bolehnya di tengah-tengah tadi ya. Kalau di awal manafiyah tidak boleh. Baik fiilnya itu bisa beramal tanpa ma
atau tidak. Wa ajaza ba'dhum, tapi sebagian ulama ada yang memperbolehkan. Ya. Wa mafhumu kalamihi, ini kesimpulannya, annahu idza kana nafyu bi ghairi ma yajuz taqdim. Jika nafinya itu selain ma, maka boleh didahulukan khobarnya. Jadi khusus ma'an nafiyah. Kalau nafinya bukan ma, boleh didahului khobar. Fataqul qa'iman lam yazal zaidun. Ini nafinya pakai lam. Maka khobarnya boleh didahulukan. Wa muntalikon lam yakun amrun. Ini juga. Bukan pakai ma nafiyah, tapi pakai lam. Nafinya pakai lam. Wa mana'ahuma ba'dhum, tapi ada juga yang mencegah atau melarang keduanya. Contoh ini enggak boleh. Itu mafhum mukhalafahnya ya, mafhumnya. Jadi hanya ma saja yang tidak boleh. Kalau selain itu boleh. Wa mafhum kalamihi aidon, mafhumnya juga jawazu taqdimil khabari 'alal fi'li wahdah idza kana nafyu bima. Jadi boleh mendahulukan khobar atas fi'ilnya saja. Jika nafinya itu berupa ma. Jadi ma-nya taruh depan. Ini ya contohnya. Ma qa'iman zala zaitun. Jadi dia boleh mendahului fi'ilnya, tapi ma-nya tidak ditaruh di depan. Ma qa'iman zala zaitun. Ma qa'iman kana zaitun. Yang diperbolehkan hanya mendahulukan fi'ilnya, bukan nafinya. Famana'ahu ba'duhum. Tapi sebagian ulama juga ada yang menolaknya, tidak memperbolehkan hal tersebut. Khilaf juga. Khilaf lah. Tapi secara kaidah awal seperti itu, boleh jika tidak mendahului ma. Nah, intinya seperti itu ya, baik ma masdariyah atau ma nafiyah tidak boleh didahului oleh khobar. Ya, mungkin ada yang ditanyakan atau kita cukupkan apa itu? Pakai lam nafi juga bisa la yazalu gitu ya. Ya, ini. Tapi harus fi'il mudhari gitunya. Kalau ma pasangannya fi'il madhi, kayak lam pasangannya mudhari berubahnya. Ya, kalau lam fi'il amr. Fi'il nahi ya di sini ya. Ya, ada yang mau didiskusikan atau kita cukupkan? Itu ya, kesimpulan tadi ya. Kalau khobarnya itu berada di tengah-tengah, boleh dengan syarat khobarnya bukan wajib, hukumnya bukan wajib didahulukan atau diakhirkan. Tapi kalau khobarnya ditaruh di awal, nah ini harus ada catatan. Kalau di awalnya itu sebelum ma, masdariyah atau ma nafiyah tidak boleh. Jadi mengatakan ini, kana zaitun qa'iman, kana qa'iman zaitun, atau qa'iman kana zaitun, itu boleh semua. Jadi boleh khobarnya boleh taruh di akhir, tengah, awal boleh. Tapi untuk yang dama itu sama yang ini ya, mazala tadi. Madama zaitun qa'iman boleh. Ya, memang standarnya seperti itu. Ditaruh di tengah boleh. Madama qa'iman zaitun. Tapi tidak boleh mengatakan qa'iman madama zaitun. Karena dia mendahului ma masdariyah. Tapi bolehnya ma-nya didahulukan. Ma qa'iman dama zaitun. Itu boleh. Bedanya sama masdariyah sama nafi gimana tadi Ustazah? Yang ma masdariyah khusus masuk ke dama.
Madama. Khusus madama aja ya khususnya. Ya. Yang manafi itu yang ya, masuk Masalah. Nazala, Bariha, Fatia, dan infakkan. Ah, ya. Nah, itu juga boleh mengatakan mazala zaitun qa'iman, mazala qa'iman zaitun, tapi tidak boleh mengatakan qa'iman mazala zaitun karena tidak boleh mendahului manafi. Diperbolehkannya kalau manafinya ditaruh di awal, ma qa'iman zala zaitun. Boleh. Kalau ada pendapat nih, sebagian kan di sini manangahu, ba'duhum ada sebagian boleh, sebagian yang nggak setuju, katakanlah gitu. Ya. Yang kita pakai yang mayoritas atau yang biasa, yang membolehkan aja gitu. Kalau secara umum sih mayoritas, kecuali kalau kita bikin syair mungkin Pak. Biasanya kan darurat syair itu maka ikut yang pendapat yang syad biasanya seperti itu. Kalau kita bikin syair-syair itu kan kadang menyalahi aturan. Iya, saya sering baca di mana tulisan Arab itu, dicari di kampus nggak ada. Kayaknya ini bikinnya sendiri itu orang tukang apa yang penulis-penulis itulah kata-kata indah gitu. Ya, sastranya sudah tinggi. Iya, jadi setelah saya bagus maknanya gitu. Jadi apa yang ungkapan-ungkapan yang ini. Tapi setelah di cross check, dicari di kamus kok nggak sama atau jadi bahasanya kayak diplesetin gitu. Iya, memang kalau diartikan letterlock kadang memang tidak. Nggak nyambung kadang-kadang. Ya. Nggak Kayak ada. bahasa Inggris itu kan ada kata-kata ungkapan juga bahasa Inggris bisa di bahasa mungkin ya Pak ya. Iya. Insya Allah minggu depan kita teruskan lagi masih membahas tentang dalam bab kana wa akhwatuha ya. Ini nanti mendahulukan khobarnya Laisa. Jadi dan terkait dengan kanatam dan kanat nakis insya Allah. Kalau takdimul khobar wujuban itu kan yang di khobarnya berupa mudhof sama majrur. Itu yang wajib itu kan biasanya itu Ustaz. Khobar wajib didahulukan. Ya, daripada isimnya. Karena fihim alimun gitu. Mubtada berupa nakiroh, sedangkan khabarnya berupa dhorof atau jumlah. Ya. Iya, gitu. Asal katanya gitu. Ya, ada 4 kemarin. Khabar harus didahulukan. Yang pertama, mubtada berupa nakiroh, sedangkan khabarnya berupa dhorof atau jumlah. Itu khabarnya harus didahulukan. Indi dirhamun. Atau kayak tadi, mubtada mengandung domir yang kembali kepada khabar. Fidari sohibuha. Kemudian khobar mempunyai kedudukan sodrul kalam. Aina, aina man alim tahu, tuhu. Sodrul kalam di awal pembicaraan, maka khobarnya harus didahulukan. Itu memang harus dibuka-buka lagi. Iya, ini. Karena nyambung. Kalau dimasukin ke semua nggak masuk. Kalau nggak baca nggak tahu. Ya, memang seperti itu harus dimutolaah lagi. Kecuali yang udah udah apal-apal gitu ya loh. Tapi kalau ya sudah ngajar bertahun-tahun biasanya nggak bawa buku pun bisa kayak ustadznya saya dulu kayak gitu. Ngajarnya sudah nggak bawa buku sama sekali, tapi sudah hafal. Mungkin dia ngajarnya udah puluhan tahun ya sudah hafal soalnya. Apalagi ngajarnya nggak satu kelas. Iya, udah dari sini pindah kan sini. otomatis diulang-ulang terus, otomatis jadi mungkin.
Harusnya guru kayak gitu, lancar kaji karena diulang terus. Ya, memang seperti itu. Apalagi ngajinya terus banyak. Ya, kalau ngajar di sekolah kan berapa kelas diulang-ulang lagi sampai hafal. Ya, insya Allah kita minggu depan kita teruskan. Hari ini kita cukupkan. Malah kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah dan doa kafaratul majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustazah. Waalaikumsalam.